Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bang Jaki. Insya Allah channel Bang Jaki ini akan memberikan inspirasi untuk kehidupan Anda. Dan yang terpenting dari kehidupan kita adalah husnul khotimah. Kali ini satu kisah Bang Jaki akan sampaikan. Ada seorang kiai yang mempunyai seorang santri. Santri ini sudah bertahun-tahun belajar di pondok tersebut. Pada suatu hari sang kiai itu memanggil santrinya, "Wahai santriku, kesini saya akan beri kamu satu ujian. Ketika kamu bisa menjawab ujian dari saya, satu pertanyaan, maka kamu akan saya nyatakan lulus." Kemudian kiai itu memberikan jawab pertanyaan kepada santri tersebut, dan santri itu mendengarkannya dengan baik. "Wahai santriku," kata kiai tersebut, "kamu keluar dari pondok ini dan cari makhluk yang lebih jelek dari kamu. Ketika kamu bisa memberi jawaban kepada saya, maka kamu saya nyatakan lulus," kata kiai tersebut. Kemudian dengan ikhlas sami'na wa ta'na, santri tersebut mohon diri untuk pergi keluar dari pondok itu, dan 3 hari diberikan waktu untuk mencari jawaban dengan pertanyaan siapa yang lebih jelek dari santri tersebut. Kemudian santri itu pergi, mohon pamit kepada kiainya, "Baik Pak Kiai, saya mohon pamit, saya akan cari jawaban dari pertanyaan Pak Kiai, siapa yang lebih jelek dari diri saya." Hari pertama, santri tersebut berjumpa dengan seorang pemabuk. Kemudian dalam hatinya santri itu bilang, "Wah, ini rupanya makhluk yang paling jelek dari saya. Karena dia setiap harinya mabuk. Tidak hanya sebotol 2 botol, tapi berbotol-botol, seharinya habis waktunya buat mabuk." Kemudian dia pulang. Ketika dia akan tidur, dia masih terbayang dengan sosok seorang pemabuk itu yang akan dia jadikan jawaban untuk disampaikan kepada gurunya bahwa inilah pemabuk adalah makhluk yang lebih jelek dari saya. Tetapi terus hatinya berlawanan dengan hati kecilnya. Kemudian antara pikiran, logika, dan perasaan, semua pengetahuannya dia bergelut. Dan dia menemukan satu jawaban bahwa sesungguhnya pemabuk itu masih belum jelek dibandingkan saya. Karena apa? Boleh jadi hari ini pemabuk itu dia bergelimang dengan minuman-minuman. Tapi tidak ada yang mengetahui suatu hari, suatu saat dia menjadi orang yang lebih baik dari aku. Kemudian santri itu berbicara dalam dirinya, "Wah, sepertinya memang iya, tadinya saya kira dia seorang yang lebih jelek dari saya, tetapi sepertinya bukan dia. Karena suatu saat boleh jadi dia lebih baik dari saya dan husnul khotimah hidupnya." Jadi jawaban untuk nomor 1 seorang pemabuk diabaikan. Hari kedua, dia berjumpa dengan seekor anjing. Ketika dia melihat seekor anjing, seorang santri dalam hatinya, "Wah, inilah makhluk yang jelek dari saya." Karena apa? Dia selalu memberikan rasa takut kepada semua orang. Kemudian dia mempunyai air liur yang najis. Kemudian dia, ini jawaban saya pulang dulu, nanti besok saya akan sampaikan kepada Pak Kiai. Ketika sama dengan yang hari pertama, dia masih mempertanyakan apa iya anjing yang lebih jelek dari saya. Kemudian dia bergelut lagi dalam pikirannya. Iya, anjing memang najis, tetapi ketika dia mati, dia selesai urusannya karena dia seekor binatang, tidak dimintai pertanggungjawaban. Beda dengan aku, kata santri tersebut. Nanti ketika aku meninggal, aku dimintai pertanggungjawaban. Makanya anjing untuk dia jadikan jawaban itu diabaikan lagi. Akhirnya hari ketiga yang diberikan batas waktu oleh seorang kiai kepada santrinya itu akhirnya datang, dan dia langsung pergi balik ke pondok tersebut dan menemui kiai tersebut. Kemudian dia bertemu lagi, berjumpa kepada gurunya, "Wahai kiai, wahai guruku, akhirnya saya menemukan jawaban yang Pak Kiai tanyakan kepada saya." Kemudian kiai itu bilang, "Baik, sekarang siapa yang menurut kamu lebih jelek, makhluk yang lebih jelek, lebih buruk dari kamu?" "Saya timbang-timbang Pak Kiai, awalnya seorang pemabuk, tetapi saya pikir ketika dia nanti akan akhir hidupnya baik, husnul khotimah, seorang pemabuk itu lebih baik dari saya. Jadi saya abaikan, sepertinya pemabuk itu bukan." Sama anjing juga demikian.
Karena anjing ketika dia mati, dia selesai urusannya. Nah, kata Pak Kiai tersebut, sekarang siapa makhluk yang lebih jelek dari kamu? Pak Kiai, sayalah orang yang lebih jelek, makhluk yang buruk di muka bumi ini. Kemudian Pak Kiai itu bertanya untuk mendapatkan alasan, kenapa kamu bisa bilang begitu? Karena saya sudah berprasangka buruk kepada pemabuk yang pertama. Karena apa? Saya belum tentu tahu bagaimana akhir kehidupan pemabuk itu. Kalau dia husnul khotimah, tentunya dia lebih baik dari saya dan saya lebih buruk dari dia. Anjing juga demikian, ketika dia mati dia selesai. Tapi ketika saya meninggal, ketika saya mati, saya akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika saya tidak mempunyai amal ibadah dan banyak kesalahan saya, dosa dan kesalahan saya, maka sayalah termasuk orang yang buruk. Kemudian kiai itu dengan senyumannya mengatakan kepada seorang santri tersebut yang sedang diuji, baik, kamu sekarang lulus. Karena kamu telah mengetahui siapa diri kamu. Jadi kesimpulannya para pemirsa sekalian, moral dari cerita ini adalah kita tidak boleh sombong. Dan yang kedua, kita tidak boleh berprasangka buruk. Boleh jadi yang orang kita anggap jelek, dia lebih baik di mata Allah. Dan kemudian akhir hayatnya husnul khotimah. Dan kita yang sudah membangga-banggakan amal kehidupan kita, amal ibadah kita yang luar biasa, terus kita menjadi sombong, itu malah menjadi seorang bahaya. Orang bijak mengatakan lebih baik orang yang ketika dia salah, kemudian dia bertobat, mengakui kesalahannya, dia mengiktiraf kesalahannya dia mohon ampun kepada Allah, jauh lebih baik di mata Allah. Karena apa? Dia sudah bertobat. Dibandingkan orang-orang yang membanggai amal ibadahnya, kemudian dia jatuhnya menjadi orang yang sombong. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kisah yang singkat ini menginspirasi kehidupan kita agar kita menjadi orang yang baik hatinya, tidak sombong dan tidak berprasangka buruk. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Bertemu kembali bersama channel Bang Jaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.